Jadi sakit dada atau rasa tidak bisa napas atau biasanya serasa keringgingan, itu seperti itu. Tetapi pada beberapa dekade terakhir ini juga seringkali ditemukan penyakit jantung koroner itu dalam tanda petik tanpa gejala. Artinya yang bersangkutan tidak merasa sakit, tapi sebenarnya dia juga terserang koroner. Itu seringkali kita jumpai terutama pada saudara-saudara kita yang menderita diabetes. Jadi kalau ada yang diabetes kena serangan jantung koroner, seringkali tidak menunjukkan gejala apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam bincang-bincang kesehatan jasmani, yang pada pagi hari ini kita ingin melanjutkan topik yang telah kita bahas, yaitu tentang penyakit pembuluh darah. Untuk pagi hari ini khusus kita mengambil lanjutan itu, yaitu penyakit pembuluh darah yang di pembuluh darah jantung. Jadi kita perlu ketahui bahwa jantung kita itu memang fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi untuk tetap bisa beraktivitas, otot-otot jantung, artinya jantung itu sendiri agar tetap bisa beraktivitas, maka dia juga perlu mendapat makanan. Makanannya didapat dari pembuluh darah yang memberi makan di jantung, yang sering sekali disebut dengan pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung kita. Apabila pembuluh darah koroner itu terganggu, maka fungsi pompa darah juga akan terganggu. Jadi memang perlu dibayangkan dengan baik ya. Jadi jantung itu memompa darah, tetapi dia juga harus dapat makan. Kalau tidak dapat makan, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Dia makannya yaitu dari pembuluh darah koroner tadi. Nah, oleh karena itu, kalau ini terganggu seringkali disebut dengan serangan jantung koroner. Nah, itu. Jadi serangan jantung koroner itu seringkali karena pembuluh darah koronernya tersumbat. Kita tahu bahwa jantung kita itu dibagi menjadi dua, ada bagian kiri dan bagian kanan. Demikian juga yang namanya pembuluh darah itu koroner tadi juga ada yang kiri dengan yang kanan. Cuma saja kalau kita lihat secara nyata di dalam jantung kita, itu modelnya tidak lihat ke kiri dan kanan sebenarnya, tapi ada di bagian depan dan bagian belakang. Jadi jantung kita yang bagian kanan itu relatif kecil, yang besar itu bagian kiri. Yang bagian kanan itu ada di bagian depan, yang bagian kiri ada di bagian belakang. Jadi kalau dilihat dari ketebalan dindingnya, yang sebelah belakang itu dindingnya tebal,
yang sebelah kanan atau yang sebelah depan itu dindingnya agak tipis. Nah, ritme yang dilakukan jantung memompa darah tadi, yaitu dia tergantung dari makanan yang disalurkan oleh pembuluh darah koroner tadi. Jadi seringkali mungkin kalau ada saudara kita yang kena ini serangan koroner, biasanya ada pembuluh darahnya yang bagian belakang, bagian depan ini kena. Kalau bagian belakang itu biasanya gejala-gejalanya agak lebih parah daripada yang depan. Artinya kalau yang terkena di bagian kiri atau bagian belakang itu lebih parah, karena fungsi jantung kiri itu adalah yang memompa tubuh dari seluruh dari jantung ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang jantung kanan itu memompa darah dari jantung ke paru kita, ke paru-paru ya. Jadi kalau yang kanan itu biasanya isinya pembuluh darah yang dari seluruh tubuh masuk yang kanan, kemudian dari kanan itu dipompa ke paru untuk dilakukan pembersihan dan pengkayaan. Pembersihan itu apa? Membersihkan dari yang disebut gas karbon dioksida, CO2. Itu dibersihkan di paru, sambil dibersihkan dia juga ditambahi oksigen oleh paru. Nanti dari paru akan kembali ke jantung sebelah kiri. Nanti dari sebelah kiri itu akan dipompa ke seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh kita mendapatkan oksigen dengan baik. Itu. Nah, kemudian kalau gangguan pembuluh darah koroner itu seperti apa? Nah, ini seringkali kita bisa menyaksikan, kadang-kadang ada saudara kita yang meninggal mendadak. Meninggal mendadak artinya sebelumnya tidak sakit, sebelumnya tidak, atau yang sakit juga ada. Misalkan tiba-tiba dia duduk-duduk meninggal. Itu yang sering kali terjadi kalau dilakukan pemeriksaan jantungnya. Biasanya seringkali karena serangan jantung koroner ini. Kalau dia tidak sampai fatal, artinya tidak sampai langsung meninggal, biasanya serangan jantung koroner ini yang seringkali dirupakan sebagai sakit dada di sebelah kiri terutama. Tapi kalau orang tersebut menunjukkan yang sakit di bagian mana, dia selalu tidak menunjukkan dalam bentuk satu titik. Artinya misalkan ini sakit, tidak begitu, tapi ini sakitnya gitu. Jadi sakitnya luas. Atau seringkali juga saya tidak bisa napas, tapi dia tidak tampak sesak, tidak bisa napas. Nah, itu artinya seperti itu. Yang sering apa ya, bentuk wujudnya kalau serangan koroner seperti itu. Dia merasa tidak bisa napas atau sakit, tapi sakitnya ini. Atau kadang yang juga sering itu ini geringgingan, kesemutan ya, kesemutan itu, ada kesemutan. Sehingga seperti itu. Itu yang sering terjadi. Jadi sakit dada atau rasa tidak bisa napas atau biasanya serasa geringgingan, itu seperti itu. Tetapi pada beberapa dekade terakhir ini juga seringkali ditemukan penyakit jantung koroner itu dalam tanda petik tanpa gejala. Artinya yang bersangkutan tidak merasa sakit, tapi sebenarnya dia juga terserang koroner. Itu seringkali kita jumpai terutama pada saudara-saudara kita yang menderita diabetes. Jadi kalau ada yang diabetes kena serangan jantung koroner, seringkali tidak menunjukkan gejala apa-apa, biasa-biasa saja.
tapi sebenarnya dia sudah koroner. Demikian juga kalau kita serangan jantung koroner itu kalau dilakukan pemeriksaan yang paling sederhana, pemeriksaannya itu adalah rekam jantung. Nah, sekarang kita banyak sudah di puskesmas bisa ngerekam jantung, di laborat bisa ngerekam jantung, apalagi di rumah sakit ya. Rekaman jantung itu dilakukan, bisa dibaca kemudian. Nah, kalau yang gejalanya itu memang nampak, biasanya di rekaman jantung itu kelihatan, oh ini kena jantung koroner, baik itu yang tingkatnya masih awal atau tingkat yang sudah kena agak parah. Tetapi sekali lagi, bagi saudara-saudara kita yang kebetulan juga menderita diabetes ini, seringkali dari rekaman jantung itu tidak kelihatan juga, walaupun dia sudah kena jantung koroner, tapi di rekam jantung sudah tidak kelihatan. Jadi kalau dengar istilah, misalnya mendengar istilah di rumah sakit misalkan, oh ini yang STEMI non STEMI, nah itu istilahnya begitu. Kalau STEMI itu yang gejalanya ada, yang rekaman jantung juga kelihatan. Tapi non STEMI gejalanya juga tidak ada, direkam jantung juga kelihatan, tidak kelihatan. Ya memang itu ada pemeriksaan lain yang tapi tidak setiap tempat bisa. Misalkan diperiksa dengan yang disebut dengan CKMB, nah itu CKMB itu bisa, itu kelihatan dari situ. Yang lebih canggih lagi yang namanya dengan troponin dan sebagainya, pemeriksaannya itu. Tetapi sebenarnya seringkali yang sekarang dijumpai itu seringkali tidak menimbulkan gejala. Nah itu yang kita perlu hati-hati. Oleh karena itu seringkali juga kalau dianjurkan, oh ya kita perlu entah 6 bulan sekali atau setahun sekali ya pemeriksaan itu agar kelihatan. Pemeriksaannya ya tidak harus dengan rekaman jantung, tapi misalkan tes kebugaran. Tes kebugaran itu biasanya dilakukan oleh memang bagian jantung. Jadi kita disuruh berjalan di ban berjalan itu seperti di tempat-tempat gimnastik itu ya, di gimnastik itu yang seperti di Jalan Kartini itu, di Amor itu ya, itu kan untuk kegiatan fisik itu namanya. Itu ada juga yang disebut ada ban berjalan, jadi ada berjalan kemudian kita suruh jalan. Nah di situ biasanya dites, dicek di rekam jantungnya, di situ ada rekam jantungnya. Nah di situ biasanya kekuatannya berapa sampai berapa, itu bisa dilihat di situ. Itu kadang-kadang untuk melihat apakah seseorang kena pembuluh darah koronernya masih sehat atau tidak di situ. Itu salah satu cara melihat bagaimana jantung koroner kita itu, pembuluh darah koroner itu bisa ada gangguan apa tidak di situ pada awalnya. Nah, kalau kita melihat gangguan pembantu jantung koroner tadi, ya ini sekarang kasusnya peningkatan cukup signifikan. Jadi kalau dulu seringkali diderita oleh yang sudah lansia, ya seusia saya sudah termasuk lansia ya, lansia ini. Tapi sekarang orang-orang muda pun juga banyak yang terkena itu. Fenomenanya mirip dengan yang pernah kita bahas, yaitu stroke. Stroke itu juga demikian, tidak hanya yang sudah tua-tua, yang muda-muda juga banyak kena. Kalau dulu memang fenomenanya banyak yang di atas usia 40, tapi sekarang di bawah usia 40 pun juga banyak yang kena.
Jadi seperti yang pernah saya jumpai, itu usia 33 sudah yang kena stroke, bukannya, maaf, yang serangan koroner itu 37, 35 sudah mulai kena. Demikian juga stroke juga begitu. Yang belum usia 30 pun ada yang kena stroke sudah. Jadi ini juga fenomena yang perlu kita waspadai. Dugaan-dugaan sementara mungkin mereka-mereka yang terkena itu tingkat stresnya tinggi, baik itu tingkat stres dari sisi psikologis maupun fisik, biasanya di sana. Nah, stres-stres yang seringkali terjadi itu kadang-kadang tidak kita sadari. Ya, karena kondisi kehidupan zaman sekarang mungkin agak berbeda dengan sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin itulah kondisi stres yang seringkali memicu ini. Karena stres itu seringkali memicu munculnya hormon-hormon stres yang menyebabkan salah satunya adalah pembuluh darah itu menjadi menyempit secara tidak disadari. Nah, menyempitnya pembuluh darah ini, kalau sebelumnya pembuluh darahnya sudah sempit kemudian menyempit, lah itu yang menjadi masalah. Kalau sebelumnya lebar menyempit agak lumayan, tapi kalau sudah sempit, misalkan karena penumpukan kolesterol di dinding darah, nah, jadi ini menjadi juga terkait dengan kolesterol. Kolesterol yang sering kali membuat pembuluh darah itu menjadi lebih kaku dan lebih dindingnya lebih tebal. Yang sering kali kita takuti, banyak sekali orang-orang yang takut karena kolesterol. Tapi sayang sekali kolesterol yang harus dilihat itu tidak hanya kolesterol, tapi kolesterol yang jenis LDL. Jadi kolesterol itu ada HDL, ada LDL. Kalau HDL-nya gitu tinggi, itu bagus. Kalau LDL-nya tinggi, itu yang kurang bagus. Walaupun ya kita tidak bisa menuduh bahwa kolesterol itu adalah salah satu-satunya penyebab itu, tapi itu adalah salah satu penyebab yang bisa menyebabkan kekakuan pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah. Di antaranya itu. Nah, terkait dengan koroner ini, ya kalau kita ada yang kena koroner, mau tidak mau harus dilakukan perawatan dengan baik. Jadi biasanya kita harus rawat di rumah sakit. Jadi kalau pembantu kena pembuluh darah koroner yang serius, walaupun kelihatannya hanya sakit-sakit sedikit, tapi itu harus dianggap serius, karena kalau tidak dirawat dengan baik maka sewaktu-waktu bisa lebih parah dari itu. Nah, oleh karena itu kita mesti memeriksa faktor-faktor risiko dari koroner itu. Misalkan ya itu tadi, dengan berapa sih tingkat kolesterolnya, dilihat di situ. Mungkin kekuatan jantungnya seberapa, itu bisa dites dengan cara yang itu tadi, yang disebut dengan treadmill ya. Treadmill itu ya gitu. Kemudian kalau memang diperlukan, zaman sekarang itu yang disebut dengan dipasang ring. Nah, itu kalau ada orang dipasang ring, itu sebenarnya ya bukan ring, itu artinya kan cincin ya, tapi sebenarnya itu tidak hanya cincin, tapi agak panjang, seperti modelnya kalau kita agak besar, seperti pernya bolpen itu. Kalau bolpen ada pernya, nah itu seperti itu dipasangkan ke pembuluh darah koroner. Banyak sekarang, mungkin saudara-saudara kita yang ada di Sumeneb ini juga banyak yang dipasang itu. Itu fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang sempit tadi.
Jadi pembuluh darah itu sempit, nah dimasuki itu agar menjadi lebar. Kalau lebar, nanti aliran darahnya akan menjadi lebih bagus, sehingga otot jantung itu mendapatkan makanan lebih bagus. Makanannya apa? Otot jantung makanannya biasanya hanya dua, yang terutama oksigen dan glukosa. Dengan begitu, maka fungsi pembuluh darah koroner itu menjadi lebih bagus. Namun demikian, kadang-kadang ada yang juga yang takut. Tapi kalau takut ya namanya takut gimana? Ada yang mau dipasang ring, ada yang tidak. Sebenarnya istilahnya itu bukan dipasang, namanya stand. Dilakukan stand, jadi dilakukan pelebaran dengan itu tadi. Tapi teknik-teknik yang berkembang sekarang agak bermacam-macam, tapi yang sementara yang terkenal, yang dikenal yaitu dengan masang ring tadi. Kadang ada dipasang ring sampai 2, ada 3. Kenapa kok begitu? Ya, karena pembuluh darah koroner itu asalnya cuma 2 muncul awalnya, tetapi kemudian cabang-cabang. Nah, yang menyempit itu bisa dari cabang ini, cabang itu, sehingga menjadi 3 yang bagian nyempit, ada 2. Nah, makanya yang sempit-sempit itu dipasangi dengan stand tadi, dengan ring tadi. Nah, masangnya otomatis ya lewat, ada caranya, yaitu karena mungkin kita di rumah sakit sini mungkin belum bisa, karena itu ada dokter khusus yang bisa memasang itu. Biasanya sekarang masih di Surabaya yang bisa itu. Jadi pasang stand untuk itu. Yang kebanyakan memang yang masih tidak sampai parah sekali. Kalaupun parah, pada waktu dirawat itu juga langsung bisa dipasang itu. Nah, itulah kira-kira tentang pembuluh darah koroner yang seringkali tidak bisa kita rasakan, juga ada yang bisa dirasakan, yaitu yang seringkali adalah nyeri dada yang sifatnya tidak hanya satu titik, tapi di satu daerah. Contohnya tadi, yang sakit di bagian sini, nih sakit begini, bukan sakit begini, tapi yang sakit begini, biasanya gitu. Dan itu sekali lagi faktor risiko adalah yang sangat penting. Di antaranya faktor risiko itu yang seringkali ya kita perlu pemeriksaan laboratorium, di antaranya kolesterol tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor stres, merupakan hal yang juga tidak sedikit akibatnya. Mungkin itu sementara tentang penyakit jantung koroner yang sekarang memang lagi banyak. Jadi kalau kita lihat penyebaran penyakit di suatu daerah, sekarang itu yang mulai naik daun, artinya jumlahnya cukup naik tinggi, yaitu tekanan darah tinggi dan diabetes. Kalau dulu biasanya yang tinggi itu mencret dan batuk pilek, sekarang mulai digeser. Artinya penyakit-penyakit mencret dan batuk pilek yang sifatnya infeksi itu mulai bisa dikendalikan. Tetapi penyakit yang sifatnya menyangkut tentang pola hidup, atau mungkin lebih keren disebut gaya hidup, yaitu tentang hipertensi dan diabetes, itu menyangkut dengan gaya hidup dan pola hidup. Jadi kalau gaya hidup, karena sekarang itu seringkali makanan yang fast food. Artinya fast food itu apa ya? Siap saji, yang kita tidak tahu bagaimana ininya. Makanan-makanan yang fast food sifatnya itu beresiko untuk
meningkatkan beberapa hal terkait misalkan kolesterol. Kemudian yang tidak bergerak, artinya kita tidak senang olahraga, bergerak tubuh kita, itu juga bisa membuat hasil-hasil laboratorium itu menjadi kurang bagus. Namun demikian, yang terlalu senang olahraga, terlalu senang, contohnya tempo hari mungkin ada berita salah satu dokter ahli kandungan yang senangannya bersepeda meninggal pada waktu bersepeda. Ada itu. Itu sementara yang menjadi pokok bahasan adalah karena stres fisik. Jadi kita tidak boleh terlalu capek fisik kita. Psikis juga tidak boleh terlalu stres, karena stres itu akan menyebabkan keluarnya hormon-hormon yang tidak menguntungkan untuk tubuh kita. Ada sebenarnya olahragawan seperti tempo hari pemain sepak bola yang meninggal di lapangan ketika bermain bola dan sebagainya. Nah, itu diantaranya stres-stres yang terjadi, yaitu stres fisik yang cukup signifikan. Oleh karena itu, yang namanya penyakit jantung koroner itu memang kita harus mengendalikan faktor-faktor risiko, karena kita tidak bisa menuduh penyebabnya pasti ini, tapi beberapa hal yang bisa mempengaruhi dari penyakit itu. Misalkan nomor satu yang harus dilakukan adalah kebiasaan makan. Jadi kebiasaan makan ini perlu banyak hal dilakukan, karena penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi, koroner dan sebagainya, itu kolesterol, asam urat dan sebagainya, itu banyak dipengaruhi oleh pola makan. Kemudian yang berikutnya, kegiatan fisik. Kegiatan fisik artinya olahraga itu dibutuhkan untuk proses tubuh kita agar prosesnya lebih bagus. Dan misalkan kolesterol misalkan ya, yang ditakutkan itu kalau kita dengan olahraga, kegiatan fisik yang bagus, kolesterol itu otomatis akan bisa diturunkan dengan baik. Karena tanpa itu kolesterol tidak akan bisa turun dengan baik, walaupun kita pakai obatnya kolesterol banyak-banyak, tapi fisik kita tidak dilakukan aktivitas, itu turunnya tidak signifikan biasanya. Oleh karena itu, kalau memang yang berlebihan, maka perlu juga diobati, tapi juga aktivitas fisik perlu dilakukan juga. Demikian juga gula juga begitu. Penyakit diabetes, kalau fisik kita tidak ada kegiatan fisik, ya turun gulanya juga agak susah. Oleh karena itu, zaman sekarang seringkali kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan. Karena kalau kita tidak melakukan pencegahan, maka ya biayanya akan jadi mahal. Itu yang menjadi Tapi sekali lagi, pencegahan karena kegiatan itu harus dilakukan rutin. Contohnya pola makan, aktivitas fisik, olahraga itu harus rutin. Kalau tidak rutin juga agak susah untuk mendorong itu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini, bahwa penyakit koroner, penyakit hipertensi itu terkait erat. Diabetes juga demikian, itu saling mempengaruhi, sehingga kita harus mulai melakukan perubahan-perubahan, yaitu karena yang baik, artinya pola makan yang baik, olahraga yang baik. Walaupun mungkin olahraganya ringan, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan lebih bagus daripada
kita tidak bergerak sama sekali. Ya minimal jalan kaki. Jalan kaki itu kalau kita lakukan dengan baik, batasnya setengah jam sudah keringatan. Nah, setengah jam jalan kaki, nah ditandai dengan berkeringat yang cukup, kira-kira itu minimal seperti itulah untuk melakukan kegiatan fisik itu. Kalau makan ya makan yang teratur, makan yang baik, yang halal, tidak berlebihan. Di antaranya itu. Yang seringkali pola-pola makan zaman sekarang banyak jenis makanan tersedia yang bermacam-macam. Kadang-kadang saya juga tidak mengenal makanan ini apa yang namanya sekarang, karena zaman sekarang banyak sekali beredar makanan-makanan yang namanya saja kadang-kadang baru dengar. Terutama anak-anak muda itu seringkali makannya macam apa yang disebut dengan seblak, apa itu saya tidak tahu saya. Makanan apa itu seblak? Ya, kira-kira pola-pola makan yang kita kembali kepada pola makan yang alami mungkin lebih bagus. Zaman-zaman dulu orang-orang yang kuno-kuno itu seringkali sehat sampai tua-tua karena mereka tidak makan yang aneh-aneh. Mungkin kita perlu pikirkan kembali ke sana. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik setiap hari, setiap saat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.